Bagaimana jika Amerika Serikat membekukan cadangan devisa 3 triliun China? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Sejak lama sudah jadi rahasia umum kalau Amerika Serikat suka sekali mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Mereka bahkan membentuk badan yang khusus memperhatikan perkembangan politik di negara orang. Siapa tokoh-tokohnya, termasuk memetakan kemungkinan konflik di negara itu yang bisa mereka pakai suatu waktu. Seperti diketahui, di mana ada Paman Sam, di sanalah potensi konflik akan terjadi. Contoh yang paling sederhana seperti konflik Ukraina-Rusia saat ini, atau di tahun 1965, di mana peran Paman Sam sangat besar terhadap kerusuhan di Indonesia. Amerika Serikat susah sekali masuk ke Indonesia saat itu, karena Presiden pertama Bapak Soekarno menentang keras keberadaan tentara Amerika Serikat di negeri tercinta ini. Slogan Soekarno yang sangat terkenal, Inggris kita linggris, Amerika kita setrika, yang beliau keluarkan pada saat sidang PBB pada bulan Januari 1965. Namun sesudah itu, pada bulan Oktober 1965, terjadilah peristiwa besar yang telah memakan nyawa 1 juta orang Indonesia yang dikenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Apakah ini suatu kebetulan? Setelah Bapak Soekarno jatuh, Bapak Soeharto naik menjadi presiden berikutnya. 2 tahun kemudian keluarlah kontrak karya pengelolaan tambang emas oleh perusahaan Amerika yang kita kenal dengan nama Freeport. Itu adalah negosiasi terbaik Bapak Soeharto dengan Amerika sebagai jaminan atas kekuasaannya. Tanpa Amerika sadari, China telah membangun negaranya secara diam-diam sampai akhirnya menjadi negara superpower baru dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, karena didukung jumlah penduduknya yang sangat banyak, 1,4 miliar jiwa. Sehingga banyak negara-negara berkembang sekarang melirik ke China, karena China ternyata sangat nyaman diajak kerjasama ekonomi daripada Amerika Serikat. Kalau Paman Sam gayanya preman dengan mengeruk kekayaan dan meninggalkan jejak berdarah di negara lain. Sebaliknya, China sangat royal mengeluarkan duitnya untuk pembangunan ekonomi negara lain seperti Belt and Road. Banyak negara Afrika yang dulunya terpuruk, seperti Ethiopia dan Rwanda, yang dulu hancur karena kelaparan dan kejahatan, sekarang telah menjadi bintang yang bersinar. Demikian pula halnya dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Iran, Afghanistan, Turki, Saudi Arabia pun telah melirik dan berteman dengan China. Setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina, Amerika Serikat dan sekutunya mulai menampakkan lagi wajah aslinya. Mereka tidak segan-segan mencekik ekonomi Rusia sebagai upaya menggulingkan kekuatan militer negeri beruang merah dengan ekonomi yang kurang kompeten. Amerika Serikat menggunakan semua cara menjara cadangan devisa Rusia sebesar 300 miliar dolar, aset individu warga Rusia di negara-negara barat, termasuk tindakan sangat tidak bermoral merampas satu-satunya kekayaan Afghanistan yang tersisa sebesar 7 miliar dolar untuk keberlangsungan hidup rakyatnya, ataupun aset negara lain seperti Iran, Irak, Libya, dan sebagainya. Amerika Serikat dan sekutunya, Inggris, mulai mengalihkan perhatiannya ke China, bahkan terang-terangan memberikan peringatan, China adalah target berikutnya. Seperti kutipan media Jepang, Nikkei Asian Review, setelah Amerika Serikat membekukan aset dan cadangan devisa Rusia, tidak hanya Moskow, tetapi seluruh dunia sangat terkejut bahwa Amerika Serikat berani menghancurkan tatanan dunia internasional yang dibangunnya sendiri. Aturan mainnya telah dihancurkan, sehingga langkah ini telah memunculkan fakta kejam lainnya, yaitu China, yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia, sangat berkemungkinan menjadi target berikutnya. Menurut statistik Investopedia, cadangan devisa China mencapai 3,2 triliun dolar pada bulan Maret 2022. Belum lagi termasuk Hong Kong dan Macau, di mana lebih dari 1 triliun dolar adalah kepemilikan terhadap utang nasional Amerika Serikat. Artinya, total cadangan devisa China dalam bentuk dolar Amerika Serikat mencapai lebih dari 50%, yang berarti bahwa jika suatu hari terjadi konflik antara Amerika Serikat dan China, Amerika Serikat tidak akan segan-segan memutuskan penggunaan dolar Amerika Serikat melalui sistem SWIFT.
tetapi juga akan menjarah semua cadangan devisa dan obligasi atau hutang nasional berskala triliunan dolar China, seperti yang dilakukannya terhadap Rusia hari ini. Sebenarnya, skenario semacam ini pada umumnya dilihat sebagai suatu fantasi di masa lalu, karena dunia tidak percaya bahwa Amerika Serikat benar-benar berani menghancurkan ekonomi negara yang bermusuhan dengannya dengan mengorbankan aturan main yang dibuatnya sendiri. Namun untungnya Amerika Serikat telah membuka mata dunia. Apa yang dialami Rusia sejauh ini membuat dunia sadar sepenuhnya bahwa Amerika Serikat akan melakukan apapun demi kepentingannya sendiri. Tatanan keuangan dunia sedang menghadapi gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai negara berkembang terbesar di dunia dan ekonomi terbesar kedua di dunia, China memiliki banyak alasan untuk khawatir bahwa Amerika Serikat suatu hari akan mengadopsi strategi yang sama untuk menghancurkan China. Untungnya, walau demikian, masih ada kesenjangan antara teori dan kenyataan. Pertama-tama, dolar Amerika Serikat adalah satu-satunya jembatan untuk mempertahankan perdagangan antara superpower China dan Amerika Serikat. Jika Paman Sam benar-benar membekukan atau menjarah cadangan devisa China, pasar China akan hilang sama sekali dari industri global rantai pasukan Amerika Serikat. Tidak peduli apakah membeli atau menjual, Amerika Serikat akan menghadapi pukulan yang tak terbayangkan. Karena ketergantungan Amerika Serikat terhadap Rusia secara signifikan jauh lebih rendah daripada China, atau bahkan dapat diabaikan. Faktor kedua, China sekarang adalah negara perdagangan terbesar di dunia, dengan 124 negara sebagai mitra dagangnya. Apabila jalur transaksi dolar Amerika Serikat diputuskan, maka bisa dipastikan euro dan renminbi pasti akan naik. Walaupun kenyataan status renminbi saat ini dalam mata uang internasional sangat tidak konsisten dengan kinerja pencapaian China dalam perdagangan global. Oleh karena itu, tindakan Amerika Serikat justru akan mempercepat globalisasi renminbi. Makanya, jika Amerika Serikat benar-benar berani melanggar aturan mainnya sendiri, ini hanya akan menjadi kekuatan pendorong terbesar bagi renminbi sebagai negara dengan rantai pasokan terlengkap di dunia untuk menggantikan hegemoni dolar. Kesimpulannya, jika Amerika Serikat benar-benar berani membekukan dan menjarah cadangan devisa maupun kepemilikan hutang nasional Amerika Serikat oleh China, itu sama dengan Amerika Serikat telah melemparkan senjata nuklir strategis di pasar keuangan internasional. Perdagangan luar negeri China pasti akan terpukul keras dalam waktu singkat. Akan tetapi, pada saat bersamaan, itulah juga saat berakhirnya hegemoni dolar Amerika Serikat. Karena negara-negara di dunia pasti akan mempercepat dedolarisasi. Bahkan, sebagian besar negara-negara yang sudah lama menjalin hubungan dagang dengan China, terutama transaksi energi dan kebutuhan hidup lainnya, malah akan meningkatkan cadangan devisanya dalam mata uang renminbi. Hanya untuk mencegah kemungkinan Amerika Serikat juga akan menjarah aset negara mereka. Sebagai hegemoni global yang telah terbiasa merajalela selama hampir 1 abad, harus diakui, Amerika Serikat memang memiliki banyak alat hegemonik di tangannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa setelah digunakan, Amerika Serikat tidak akan cedera sama sekali. Justru sebaliknya, sanksi ekstrim Amerika Serikat dan sekutunya sebagai yang pertama menderita adalah bukti terbaik dalam konflik Ukraina-Rusia hari ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!